Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afroni selaku dosen pengampu mata kuliah IPS dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini perkenalkan, nama saya Vijayana Sukmadewi, NIM belakang 078, akan memaparkan materi yang ketujuh, yaitu strategi pembelajaran pada materi keragaman sosial dan budaya serta menghargai keragaman suku bangsa. Dan di sini ada 3 KD. Yang pertama, strategi pembelajaran pada materi tentang sejarah praaksara bangsa Indonesia. Yang kedua, strategi pembelajaran pada materi keragaman suku bangsa di Indonesia. Yang ketiga, strategi pembelajaran pada materi menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Yang pertama, untuk KD yang pertama, indikatornya mahasiswa dapat menjelaskan pengertian zaman praaksara. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan masing-masing kurun waktu zaman praaksara. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis manusia purba. Yang keempat, mahasiswa dapat memberi contoh metode pembelajaran pada materi praaksara. Langsung saja, pengertian zaman praaksara. Zaman praaksara atau zaman prasejarah adalah zaman manusia belum mengenal tulisan. Zaman praaksara juga disebut zaman Nirleka, yang berarti zaman ketika tulisan belum ditemukan. Nir itu tidak, leka itu tulisan aksara. Zaman praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi sampai dengan saat manusia mengenal tulisan. Sejarah dan praaksara berbicara mengenai peristiwa atau kejadian yang berlangsung pada masa lalu. Perbedaannya, sejarah meninggalkan bukti-bukti tertulis, sedangkan praaksara meninggalkan bukti-bukti yang tidak memperoleh tulisan. Yang kedua, kurun waktu masa praaksara. Bumi merupakan planet tempat tinggal manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Usia bumi diperkirakan sekitar 4.500 juta tahun. Perkembangan bumi dapat diketahui melalui ilmu geologi, yakni ilmu tentang komposisi, struktur, dan sejarah bumi. Berdasarkan ilmu geologi, bumi terbagi dalam 4 zaman, yaitu Arkeozoikum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Neozoikum, yang keempat Mosozoikum. Dan pengertian Arkeozoikum adalah zaman tertua dalam sejarah perkembangan bumi beserta segala hal yang hidup di bumi, berumur kira-kira 545 sampai 4.500 juta tahun yang lalu. Terus Paleozoikum merupakan kelanjutan dari Arkeozoikum dan diperkirakan berumur sekitar 245 sampai 545 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, Neozoikum atau Kainozoikum diperkirakan terjadi sampai dengan sekitar 65 juta tahun yang lalu. Yang keempat, Mesozoikum. Zaman ini bisa juga disebut zaman sekunder atau pertengahan. Kira-kira berlangsung selama 140 juta tahun. Selanjutnya, indikator yang ketiga, jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Manusia purba adalah manusia yang hidup pada masa praaksara atau prasejarah. Fosil manusia purba adalah sisa kerangka manusia purba yang telah membatu. Yang pertama, manusia purba di Indonesia. Berdasarkan hasil penemuan fosil-fosil manusia purba dapat disimpulkan bahwa pada zaman praaksara atau prasejarah, Indonesia telah dihuni beberapa jenis manusia purba. Di antaranya, yang pertama, Meganthropus paleojavainicosus atau manusia besar raksasa dari Jawa. Yang kedua, Pithecanthropus atau manusia kera yang berjalan tegak. Yang ketiga ada Homo atau Homo sapiens. Dan indikator yang keempat ada metode pembelajaran, yaitu Picture and Picture. Metode Picture and Picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar
dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Yang keempat, guru menunjukkan atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Yang kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Yang keenam, dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanam konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketujuh, kesimpulan atau rangkuman. Terus kebaikan di sini itu yang pertama, guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswanya. Dan yang kedua, melatih berpikir logis dan sistematis. Kekurangannya memakan banyak waktu, banyak siswa yang pasif. Untuk KD yang kedua, langsung saja indikator yang pertama, pengertian keragaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan agama, bahasa daerah, dan masih banyak yang lainnya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu, sesuai dengan simbolnya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, langsung saja indikator yang kedua, faktor yang mempengaruhi keragaman suku bangsa Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan wilayah di penjuru Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Keberagaman yang ada pada masyarakat bisa menjadi kekayaan bangsa Indonesia dan potensi bangsa. Namun, keberagaman juga menjadi tantangan. Itu disebabkan karena orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa lepas kendali. Munculnya perasaan kedaerahan serta kesukuan yang terlebihan dan dibarengi tindakan yang dapat merusak persatuan. Hal tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama keadaan geografis, yang kedua pengaruh kebudayaan asing, yang ketiga kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Kemudian indikator yang ketiga, contoh keragaman suku bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam-macam suku bangsa. Di Indonesia terdapat kurang lebih 300 suku bangsa. Setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda-beda satu sama lain. Berikut contoh persebaran suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, Nangroe Aceh Darussalam, yang kedua Sumatera Utara, yang ketiga Sumatera Barat, yang keempat Riau, yang kelima Kepulauan Riau, yang keenam Bangka Belitung, yang ketujuh Jambi, yang kedelapan Sumatera Selatan, yang kesembilan Bengkulu, 10 Lampung, 11 DKI Jakarta, 12 Banten, 13 Jawa Barat, 14 Jawa Tengah, 15 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang 16 Jawa Timur, yang 17 Bali, yang 18 NTB, yang 19 NTT, yang 20 Kalimantan Barat, 21 Kalimantan Tengah, dan masih banyak yang lainnya. Teman-teman bisa baca sendiri di makalah nanti. Dan lanjut lagi, indikator yang keempat, model belajar dalam keanekaragaman budaya dan bangsa. Model yang diterapkan dalam pembelajaran mengenai materi keragaman suku bangsa dan budaya setempat yaitu model kooperatif tipe grup
Investigation dan Media Potret Budaya. Yang salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran kooperatif group investigation. Model group investigation merupakan menurut Slavin 2018, menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe group investigation merupakan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk mempelajari suatu pengetahuan dengan menyelidiki suatu masalah yang menggunakan pemikiran kreatif sehingga siswa dapat informasi secara mandiri. Kemudian ada langkah-langkah model kooperatif tipe group investigation dengan berbantuan media potret budaya, yaitu yang pertama, tahap seleksi topik siswa. Dibagi menjadi 6 kelompok di mana setiap siswa kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang. Yang kedua, tahap perencanaan diskusi siswa mempersiapkan proses penyelidikan bersama teman kelompoknya. Yang ketiga, pada tahap implementasi, setiap siswa menyelidiki gambar rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, senjata tradisional, alat musik yang berasal dari petunjuk ciri-ciri keragaman budaya sebuah daerah yang sudah terdapat dalam lembar kerja siswa atau LKS. Yang keempat, tahap analisis dan sintesis. Siswa menganalisis gambar-gambar yang telah mereka temukan kemudian disatukan dengan gambar-gambar lainnya dan dirangkai dalam sebuah media bernama potret budaya. Dan yang kelima, tahap evaluasi. Siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian lanjut yang KD3. Indikator yang pertama, pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman. Dengan persatuan dan kerjasama kita bisa mencapai tujuan. Ini sesuai dengan peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bangsa Indonesia juga bisa kuat dan jaya jika bersatu. Namun jika tidak, kita akan lemah. Selanjutnya kita lanjut ke indikator yang kedua, cara menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Yang pertama, kita tidak memelihara sikap fanatisme terhadap suku sendiri. Dan yang kedua, kita tidak sentimen atau benci terhadap suku bangsa lainnya di Indonesia dengan mengkerdilkannya atau menghina dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ikut mempelajari dan memperkenalkan suku dan budaya lainnya utama kepada masyarakat dunia. Yang keempat, menjadikan suku dan budaya bangsa yang ada di Indonesia sebagai inspirasi dalam berkarya seperti membuat pakaian, kerajinan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih buat para teman-temanku yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.